Halo teman-teman, kembali lagi di Santoso TV dan ini adalah Xperia XZ2. Dimana Xperia XZ2 ini adalah smartphone kelas tertinggi atau flagship dari Sony di 2018 lalu. Dan kira-kira seperti apakah kemampuan Xperia XZ2 jika dipakai untuk saat ini? Mengingat ini harganya juga udah lumayan turun, dimana sekarang ini saat video ini dibuat, harga dari Xperia XZ2 yang versi Jepang sudah berkisar di 2 jutaan saja. Namun untuk unit yang akan kita review kali ini adalah Xperia XZ2 yang versi global dual SIM ya. So seperti apa? Langsung saja, inilah review dari Sony Xperia XZ2. Oke, bahasan pertama kita mulai dari sisi desain, dimana desain dari Xperia XZ2 ini memang terkesan berbeda dari kebanyakan smartphone Sony lainnya. Dimana untuk bodi belakangnya ini bentuknya cenderung membulat dengan penempatan kamera dan fingerprint berada di tengah. Ya memang sih tidak sekeren desain di HP Sony lain yang mengkotak, tapi desain ergonomis membulat seperti ini bertujuan untuk memberikan experience genggaman yang lebih nyaman. Dan benar saja, menurut saya feel-nya ini terasa lebih nyaman di tangan jika dibanding dengan HP Sony lain yang desainnya mengkotak. Xperia XZ2 ini bobotnya di 198 gram. Untuk HP dengan layar 5,7 inci dan baterai yang tidak terlalu besar, bobot segini termasuk berat. Tapi di sisi lain, hal itu membuat feel-nya terasa solid dan kokoh banget. Build quality-nya terasa lebih mantap aja. Dan sekali lagi, kalau sekilas dilihat memang desainnya ini tidak keren ya, tapi kalau udah megang langsung ternyata enggak gitu-gitu amat. Xperia XZ2 ini saat dipegang ternyata terasa nyaman, slim, solid, kokoh, serta bodi kacanya ini beneran premium banget. Apalagi ini juga udah tahan air dengan sertifikasi IP68, serta juga udah support wireless charging. So, secara overall menurut saya desain dari Xperia XZ2 ini memang tidak sekeren HP Sony lainnya. Tapi setelah pegang langsung maka ekspektasi tidak kerennya ini saya yakin akan menurun. Kemudian untuk sektor layar, Xperia XZ2 ini punya layar bertipe IPS dengan bentang 5,7 inci. Untuk resolusinya Full HD Plus dengan rasio 18:9. Untuk kualitasnya sih seperti biasa ya, termasuk bagus dengan warnanya yang super gonjreng. Dan sebagai perbandingan aja ya, menurut saya secara default layar di XZ2 ini sedikit lebih gonjreng dari pendahulunya yaitu di XZ1. Kemudian stereo speakernya seperti biasa ya, suaranya khas Sony, walaupun bassnya nggak terlalu nendang tapi detailnya cukup bagus. Powernya juga lumayan meningkat dari seri sebelumnya, karakternya balance dan ini termasuk di atas rata-rata lah. Dan satu lagi yang disayangkan adalah di sini sudah tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Kemudian untuk spesifikasi, Xperia XZ2 ini pakai prosesor Snapdragon 845, RAM 4GB dan internal 64GB. Untuk performanya sih nggak perlu diragukan ya, mengingat ini level flagship, jadi semua aktivitas masih super smooth dan ngegas, serta ini juga udah tidak mudah panas. Lalu Xperia XZ2 ini juga sudah bisa diupdate ke Android versi 10. Untuk UI-nya sendiri masih pakai Xperia UI yang tampilannya masih mirip stok Android, dan di sini juga sudah ada fitur dark mode-nya. Tapi untuk tombol navigasinya masih pakai 3 tombol klasik. Kemudian recent apps-nya juga masih mempertahankan style card bertumpuk seperti bawaan di Android 8 Oreo. Jadi secara overall performanya sih ini masih nyenengin banget, smooth dan gesit banget. Kemudian baterainya yang hanya 3180 mAh ternyata lumayan awet juga. Pengalaman pemakaian tanpa gaming, HP ini mampu bertahan seharian dengan screen on time rata-rata di 6 jaman ke atas. Bahkan kadang-kadang bisa tembus di 7 jaman juga. Untuk sektor kamera, XZ2 ini masih pakai satu kamera aja dengan sensor Sony IMX400 yang beresolusi 19 MP dan bukaan lensa di f2.0. Kalau untuk hasil fotonya saat di kondisi banyak cahaya, sebenarnya ini masih masuk kategori bagus banget, yaitu level flagship. Gambarnya detail, tajam, dan karakter warnanya juga khas Sony, yaitu akurat dan natural banget, real apa adanya sesuai kenyataan. Cuman kalau dibandingkan dengan flagship lain, palingan XZ2 ini kalah di sektor HDR aja.
Ya, ketika di mode auto dan sedang memfoto di kondisi yang cukup kontras atau backlight, maka kamera di X-Z2 ini agak kesulitan. Hasilnya sih tetap tajam, cuman hasil warna dan pencahayaannya jadi kurang menarik. Tapi kalau kita aktifkan HDR di mode manualnya, maka hasilnya bisa jadi lebih baik. Kemudian saat kondisi low light, walaupun di sini nggak ada mode khusus night mode, tapi mode autonya akan otomatis menurunkan kecepatan shutter ketika mendeteksi kondisi gelap. Dan hasilnya sih masih lumayan bagus. Gambarnya terang dan noise-nya juga lumayan minim. Dan jangan salah juga, kameranya ini punya maksimal ISO di 12800. Dan angka ISO segini itu termasuk di atas rata-rata HP flagship sekelasnya. Jadi kalau mau sedikit repot dengan ngulik-ngulik mode manualnya, maka untuk mendapatkan foto yang terang dan tajam di malam hari, sebenarnya di X-Z2 ini masih bisa banget. Kemudian untuk kamera depannya yang hanya 5 megapiksel, hasilnya sih biasa aja, dan untuk kelas flagship ini menurut saya agak kurang. Tapi kalau untuk sekedar selfie upload sosmed ini sih masih oke. Lalu untuk kemampuan perekaman videonya, untuk saat ini menurut saya Xperia X-Z2 ini masih sangat impresif dan di atas rata-rata. Kemampuan perekaman maksimalnya di 4K HDR, serta hasil videonya juga tajam dan bersih. Lalu kemampuan stabilisasi di Full HD 30 fps nya juga masih bagus banget, walaupun cuma ngandelin ACE aja, tapi videonya sangat stabil. Xperia X-Z2 Full HD 30 fps kamera belakang sama ya, ini cukup stabil sekali walaupun cuma mengandalkan Electronic Image Stabilization. 5 axis IIS nya memang cukup bagus di seri X-Z2 ini. Gambarnya juga cukup tajam. Kemudian kemampuan super slow motion 960 fps nya juga masih keren banget hasilnya. Lalu hasil video di kamera depannya ternyata juga cukup bagus. Di sini saya coba vlogging dengan tambahan Gorilla Pod ya, supaya angle-nya sedikit lebih lebar. Kita coba kamera depan dari Xperia X-Z2 Full HD 30 fps. Ini saya pakai tambahan Gorilla Pod. Seperti inilah kalau dipakai buat vlogging. Sangat stabil ya kalau kita bisa lihat, walaupun 5 megapiksel. Tapi kalau untuk video vlogging ini sangat bagus sekali. Oke, sekali lagi kamera depan dari Xperia X-Z2 seperti inilah hasilnya kalau kita buat vlogging. Saya akui bagus banget, stabil. Oke, seperti ini hasilnya. Kali ini kita sedang berada di Taman Indrokilo daerah Boyolali, dimana saya kesini memang karena view-nya sangat bagus dengan kondisi lingkungan yang cukup hijau ya. Jadi sini cukup menyenangkan kalau dipakai buat bikin video seperti ini.
Oke, XZ2 stabilisasi sangat bagus, keren nih, masih sangat worth it untuk vlogging. Oke, secara overall ya, untuk kamera depan ini sangat bagus sekali untuk vlogging. Stabilisasi sangat bagus walau cuma pakai Ace. Untuk kamera depan dengan stabil ini mungkin masih lumayan jarang ya untuk smartphone yang keluaran 2018 ke bawah. Dimana di seri XZ series itu stabilisasinya udah bagus banget, bisa dilihat. Untuk vlogging, untuk konten vlogging ini sangat cocok sekali. Oke, untuk kesimpulannya, dibalik desain tampilan bodinya yang kurang menarik, sebenarnya Xperia XZ2 ini secara keseluruhan memiliki kemampuan yang masih sangat impresif dan recommended jika dibanding X flagship lain di kelas harganya untuk saat ini. Dari build quality yang mantap, kemudian premium, layar gonjreng, performa ngegas, dan kameranya juga masih mumpuni. Mengingat rata-rata HP bekas dari Sony sejak XZ series, menurut saya memiliki durability yang tergolong bagus jika dibanding yang lain. Oke, segitu dulu aja ya review kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika masih ada yang perlu ditanyakan, tulis saja di komentar di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.